Sampai gadis itu dengan 3 pukulan dan 2 tendangan berhasil mengalahkan ahli taekwondo. Barulah pria di depan menyadari bahwa ia telah memilih lawan yang salah. Ternyata kemampuan gadis itu semuanya diajari oleh kakaknya. Kakaknya adalah pemilik kafe. Dulunya adalah petarung wanita utama di Sun Society. Kemudian menyadari kegelapan Sun Society. Ia berhasil melarikan diri dari organisasi tepat waktu. Kini menjalani kehidupan dengan menyembunyikan identitasnya. Pada hari itu, kakak kembali dari berbelanja di mall. Di lift, dia tiba-tiba diprovokasi oleh seorang preman. Dia seketika berubah menjadi dewa pertempuran lift. Memukul preman hingga tidak bisa keluar dari lift. Setelah itu, dia pergi ke kafe sahabatnya untuk minum kopi. Belum lama kemudian, dia melihat adik perempuan datang dan mengatakan bahwa dia telah membuat masalah. Saat berlatih, saya secara tidak sengaja mematahkan lengan teman sekelas. Belum sempat selesai bicara, pemiliknya langsung datang. Dan terjadilah cerita awal ini. Kakak perempuan ingin meredakan masalah ini. Dia memutuskan untuk datang membawa hadiah dan meminta maaf. Saya tahu adik saya agak keras saat berlatih. Saya minta maaf kepada Anda atas tindakan putra Anda. Saya membeli beberapa suplemen. Kepada Direktur Song, silakan terima. Ini barang-barang sampahmu. Hanya untuk menghibur pengemis. Kata-kata Anda tidak tepat. Ini adalah suplemen untuk putra Anda. Bagaimana bisa dianggap menghibur pengemis? Anda sedang mempermalukan saya. Jangan berani. Lagu sutradara. Lihat, kita semua wanita lemah. Beraninya Anda melawan tembakan besar seperti Anda. Hal hari ini semuanya adalah kesalahpahaman. Lagu sutradara, apa maksudmu? Apa artinya? Hanya barang-barang sampah Anda. Sudah berakhir untuk meminta maaf. Saya tidak menerima. Direktur Song, jadi maksud Anda adalah, saya beritahu kamu, patahkan saja kedua tanganmu. Kemudian kirimkan adikmu untuk menemani anakku sehari. Saya akan anggap ini tidak pernah terjadi. Jangan terlalu menindas. Hei, saya akan tendang kamu. Apa yang terjadi? Hari ini saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda dengan ketulusan. Lagu sutradara, jika Anda belum mendengar kabar, Anda datang kepada saya. Tolong jangan membuat segalanya sulit bagi keluarga saya. Bagaimana? Anda mengajari saya bagaimana melakukan sesuatu. Anak saya dan 3 murid masih terbaring di rumah sakit sampai sekarang. Hanya dengan barang-barang sampah ini. Kamu ingin mengambil alih semua ini? Tidak mungkin sama sekali. Lalu apa yang harus kamu lakukan agar kami bisa dilepaskan? Masuklah. Bertanding dengan muridku sedikit. Jika kamu menang. Sejak saat itu, saya tidak akan menghitung kesalahan kalian yang lalu. Kepala Song, saya harap kali ini kamu menepati janjimu. Saya mendengar Su Yingsue adalah muridmu. Jika dia bisa melawan 3 orang sendirian, maka untukmu, belasan orang seharusnya tidak sulit, kan? Siapapun, tolong beri saya sedikit keringanan. Jika mereka babak belur atau mati, aku yang bertanggung jawab. Tuan Han. Tuan Han, kenapa kau datang? Saya sedang menuruti perintahmu untuk mengambil kembali tempat ini. Barusan kau menggunakan tinju Wing Chun. Kau mengerti tentang Chun Jin? Aku belajar di Douyin. Karena kau tak mau jujur, maka akan kupukul kau sampai babak belur. Jujur. Mundur semua. Kau bukan tandinganku. Omong kosong. Han Zong adalah master taekwondo dan 6. Kau ini sampah, bahkan tidak layak untuk mengangkat sepatu Tuan Han. Saya kagum dengan sabuk hitam taekwondo tingkat 6.
3 gerakan. Selama kau bisa menangkap 3 gerakanku, saya bisa mengambil keputusan. Tidak akan membiarkannya mengganggumu lagi. Apa kata penguasa Song? Karena Tuan Han sudah tidak berbicara, saya tidak keberatan. 3 serangan. Kau boleh menggunakan bagian tubuhmu manapun untuk menyerang. Janji adalah janji. Baiklah, aku terima. Seranglah kau. Kau seperti kelinci. Hanya menghindar, tidak membalas. Tadi kalian juga tidak bilang harus menyerang. Omong kosong. Lihat serangannya. Kang, Tuan Han. Ini adalah serangan keempat. Kau, Tuan Han. Terima kasih. Apakah Tuan Han benar-benar akan membiarkannya begitu saja? Tentu saja tidak. Kamu tidak merasa dia sangat mirip dengan seseorang? Mirip siapa? Su Qingyun. Matahari bilang orang yang dicari selama ini. Dia. Tidak mungkin, kan? Kami semua sudah melihat foto Su Qingyun. Orang ini juga tidak seperti itu. Hehehe lagi pula. Jika memang benar orang yang kejam itu, aku rasa aku sudah babak belur. Belum tentu. Untuk menghindari pengejaran ular matahari dan menyamar sebagai turis, hal ini akan kuselidiki. Jangan bertindak gegabah. Tunggu kabar dariku. Su Qingyun, kebetulan sekali. Bisa bertemu denganmu di sini. Song Guanzu, apakah kamu memberitahu Han Zong tentang penyergapan ini? Menyebut namanya tidak ada gunanya. Anakku tidak akan bisa belajar seni bela diri lagi. Hutang ini tidak akan mudah dilunasi. Orang yang kurang memiliki etika bela diri, tidak belajar seni bela diri juga adalah hal yang baik. Sialan, kau bilang siapa yang tidak bermoral? Sudah di ujung kematian masih banyak bicara. Kulihat saja, hari ini kulitmu akan kukupas. Hanya bertiga kalian? Jika kau masih punya bantuan, panggil saja semuanya. Tuan Wang, juara tingkat kota dalam bela diri. Wakil Tuan, juara kedua tingkat provinsi dalam bela diri. Kami bertiga, kepala perguruan bela diri, bekerja sama. Berani sekali berbicara sembarangan. Juara tingkat kota. Juara kedua tingkat provinsi. Hebat sekali. Kalian bertiga hadapi aku bersamaan saja. Aku harus pulang memasak untuk adikku. Sialan, sudah mau mati masih saja tidak mengerti situasi. Nanas. Sampai jumpa lagi. Identitasnya terungkap. Berniat macam-macam pada perempuan. Akan ku buat kau babak belur dan pergi dari sini. Anak nakal yang susah diatur. Begini terus bukan jalan keluar. Kemungkinan besar dia adalah Raja Pedang. Tempat berbahaya. Hahaha. Kang Zong ahahaha. Kamu datang juga? Dengar-dengar kamu hancur satu ya? Ah ini, aduh. Hampir saja. Wanita ini benar-benar kejam. Sia-sia. Siapa yang menyuruhmu bertindak seenaknya? Aku sudah melapor ke bos. Bos sangat mementingkannya. Katanya akan turun tangan sendiri. Jangan-jangan perempuan jalang ini benar-benar Su Qingyun yang dulu dibantai oleh organisasi matahari? Kurasa dia. Hahaha. Kepala Song, ya? Katakan padaku bagaimana kalian bertarung. Saat itu saya menyerang dengan tendangan samping. Ini adalah alat yang telah dimodifikasi langsung oleh Tuan Sato. Fungsinya. Tidak ada orang dari Sunan akan mengetahuinya. Jadi, bisa dikatakan, orang ini kemungkinan besar adalah Su Qing. Seharusnya dia. Bahkan orang yang menjual teh susu di sampingnya mungkin adalah orang yang melarikan diri bersama dengannya tahun lalu. Su Qingyun dan Zhao Rui saat itu adalah pembunuh wanita terbaik di Sun Society.
Bahkan mereka juga adalah satu-satunya orang yang berhasil melarikan diri selama beberapa dekade. Sungguh menyebalkan, saat itu kemampuan saya belum terasa. Jika tidak, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Kata-kata tidak bisa diucapkan seperti itu. Mr. Sato pernah berkata, Sukinyan adalah seorang yang berbakat luar biasa dalam seni bela diri. Potensinya tak terbatas di jalan pembalasan dendam. Jangan meremehkan dia. Rencana balas dendam. Kau dan Dong Hi pergi saja. Yi Feng, aku telah berlatih keras selama bertahun-tahun. Menunggu hari ini. Tak perlu bekerja sama dengan orang lain. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Jangan remehkan Sukinye. Dia adalah bakat bela diri paling berbakat yang pernah aku temui. Kamu dan Meisi bersama. Baru bisa memastikan segalanya abadi. Bos Liu. Sukinyan, ya. Punya seorang adik perempuan yang kuliah. Dia juga punya sahabat dekat seperti saudara perempuan. Apakah kita bisa mulai dari kerabat di sekitarnya? Saranmu bagus sekali. Lakukan itu saja. Ya, bos. Su Qingyuan. Aku juga akan membuatmu merasakan bagaimana hancurnya sebuah keluarga. Zhao Rui, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Apakah kau tidak ingin pindah tempat berjualan? Pindah tempat. Jingya, apakah ada sesuatu yang terjadi? Sulit dikatakan, aku merasa lebih baik berjaga-jaga. Dalam situasi kita, berhati-hati tidak ada salahnya. Benar juga. Di sini tidak ada masalah. Hanya kakak Xiao Sui. Mengapa kau tiba-tiba mengatakan itu? Kurasa Song Jingtian dan yang lainnya sudah ketakutan karenamu. Sekarang Song Cheng'an di sekolah saja melihatku saja langsung menjauh. Apalagi aku susah payah diterima di universitas ini. Mau pindah kemana lagi? Baiklah, akan kuberitahu yang sebenarnya. Sebenarnya aku. Kau datang untuk apa? Nona Su, jangan salah paham. Saya datang untuk meminta maaf. Kakak, siapa dia? Halo, nama saya Han Meisi. Saya pemegang saham di perguruan bela diri Song. Jangan salah paham ya. Perbuatan Song Jingtian sama sekali bukan atas keuntungan saya. Hadiah-hadiah ini adalah permintaan maaf saya. Nona Han, bagaimana bisa ada masalah seperti ini? Saya datang hari ini khusus untuk meminta maaf. Nona Su, mengapa harus menolak saya sejauh ini? Mari lupakan kejadian yang lalu. Asalkan kedepannya Anda tidak lagi mengganggu kami, itu sudah cukup. Saya bisa mewakili perguruan dojo Hizenwu untuk menyatakan bahwa kedepannya semua orang yang terkait dengan perguruan dojo Hizenwu tidak akan mengganggu kehidupan Nona Su dan Nona Zhao lagi. Bagus sekali, Kak. Kita tidak perlu pindah rumah lagi. Nona Su awalnya berniat untuk pindah. Ingin memperbaiki kondisi tempat tinggal. Ini juga perlu dilaporkan kepada Pak Han. Nona Su bercanda. Saya sama sekali tidak bermaksud begitu. Bolehkah kita masing-masing memesan secangkir kopi? Kalian akan membawa minumannya atau minum di sini? Nona Zhao, bagaimana bisnis kalian di sini? Lumayan. Tokonya agak kecil. Pendapatan utama sebenarnya bergantung pada pesanan antar. Sebenarnya, dengan kemampuanmu dan Nona Su, melakukan pekerjaan lain itu terlalu membuang bakat. Lebih baik membuka dojo bela diri, lebih banyak menghasilkan uang dan lebih sedikit pekerjaan. Jangan banyak bicara, cepat pergi. Baiklah. Kecil, Zhao Rui. Ayo keluar sebentar. Kalau begitu, cepat minum. Apa ini sudah kedaluarsa? Bagaimana bisa diminum? Jangan bicara sembarangan. Kami semua menggunakan bahan yang paling segar. Kopi ini memang tidak enak. Kalau tidak percaya, silakan coba. Jika tidak enak, saya akan ganti uangmu. Kopi ini tidak ada masalah. Uang tidak perlu kalian ganti. Silakan kalian keluar. Apa kamu tidak disambut di sini? Baik. Mari kita pergi. Sepertinya kehidupan yang tenang selama bertahun-tahun telah mengurangi kewaspadaanmu sebagai pembunuh elit. Kamu sudah meminum obat khususku. Segera akan mulai bekerja. Apa yang kalian inginkan? Kami tidak ada urusan dengan kalian. Diam dan lakukan perjanjian. Orang jahat. Lepaskan Yusue.
Jika kau ingin aku melepaskannya, kau harus tunjukkan kemampuanku. Apakah kau ingin melihatnya? Ah, menarik juga. Hahaha. Kakak, orang-orang ini sekongkol dengan Han Meisi. Su Qingyan. Lihatlah penampilanmu sekarang. Apa bedanya dengan anjing? Kakak, orang-orang ini semua disuruh datang oleh Song Jingtian, ya? Kakak, tunggu sebentar, aku akan berusaha menciptakan kesempatan. Kalian pergi dulu. Pergi. Hari ini tidak ada yang bisa melarikan diri. Tidak ada yang bisa lolos dari Song Jingtian. Dia juga layak memerintahkan kita. Su Jingtian, kamu cukup menyembunyikan diri, ya. Bahkan adikmu sendiri pun tidak tahu identitasmu. Semua ini terjadi karenaku. Tidak ada hubungannya dengan adikku. Demi hubungan baik kita di masa lalu. Lepaskan mereka. Aku akan pergi dengan kalian. Kakak, apa yang kau katakan? Sejak kalian meninggalkan organisasi, ayah angkat dihukum bangkrut oleh Tuan Sato. Dan dicopot dari posisi wakil presiden. Su Qingyan, menghalangi jalan rezeki sama dengan membunuh orang tua. Kau bicara tentang perasaan. Aku hanya memiliki kebencian padamu. Kak, dia ngomong apa? Bodoh. Kakakmu adalah raja pembunuh Su Qingyan dari Sun Lake Society dulu. Kau harus ingat, semua yang kau miliki hari ini adalah berkat dia. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku hanya tidak ingin melibatkanmu. Tidak heran kakak mengajarkan ilmu bela diri yang sangat hebat. Tidak perlu banyak bicara dengan mereka. Kau dan aku paling tahu cara orang-orang ini bertindak. Tenang saja, ada aku di sini. Biarkan mereka pergi. Aku akan ikut kalian. Ada apa? Tunggu sampai bertemu bos untuk membicarakannya. Lakukan. Lakukan. Ah, aku akan memberimu seorang ayah. Ah. Kakak senior. Orang ini memiliki kondisi fisik yang cukup kuat. Dia bahkan bertahan selama ini. Jangan sakiti kakak perempuanku. Aku akan mengganti semua kerugian kalian. Baiklah. Maka aku akan mengambil bunga darimu dulu. Sedikit. Bos sudah khusus berpesan. Untuk sementara jangan sentuh kedua wanita itu. Dia punya rencana lain. Aku tahu. Melihat kepribadian Yifu, dia pasti akan membuat Su Qingyan kehilangan segalanya di depan Su Qingyan sendiri. Apa yang kau lakukan? Kalian diam saja. Sekelompok orang tak berguna. Geraklah lebih cepat. Bawa orang-orang ini pergi. Su Qingyan, kau tidak pernah menyangka akan seperti ini. Liu Qiang, apa yang kau lakukan, terimalah konsekuensinya. Apapun yang kau lakukan, aku akan menganggapnya sia-sia. Apa yang ingin kamu katakan tentang organisasi yang kamu hianati? Kau harus tahu seperti apa sifat Tuan Sato. Selain itu, apa yang kau bawa pergi dari organisasi?
Apa kau tidak tahu sendiri? Kalian berpikir terlalu jauh. Aku hanya ingin menjalani hidup sebagai orang biasa. Itulah sebabnya aku melarikan diri dari organisasi. Liu Qing. Jika kau berani menyentuh sehelai rambutnya, aku akan membuatmu menyesali kehadiranmu di dunia ini. Hahaha. Apakah otakmu sudah basah? Kalian semua kini berada di bawah kendaliku. Saudaraku, berikan dia sesuatu yang menyenangkan. Biarkan semua orang menjelaskan dengan mudah. Kamu tidak terlalu bisa bertindak, ya? Hahaha, kamu bukan barang yang bisa diandalkan. Bisa saja kamu selalu meremehkan semua orang. Berani, ya? Lihat saja apakah aku berani. Su Xingyan. Aku sebenarnya sangat penasaran. Adik perempuanmu dan temanmu sudah dilucuti pakaiannya. Siapa yang kau selamatkan dulu? Cepat lepaskan. Cepat lepaskan. Biarkan saudara-saudaraku melihat seperti apa kedua wanita ini setelah dilucuti pakaiannya. Apakah mereka terluka? Kau sentuh mereka? Apapun yang kau suruh aku lakukan, aku akan melakukannya. Bagus. Begitulah seharusnya. Sudah dijahit. Suntikan anestesi ini. Cukup untuk menenangkanmu setengah hari. Bos, bagaimana sudah sembuh? Rasanya enak ya? Baru ada harapan, langsung terjun ke dalam keputusasaan. Dengarkan baik-baik, balas dendam kalian baru saja dimulai. Segala sesuatu harus saling bertemu. Aku sudah menerima semua ini. Ganti mereka. Asalkan kamu patuh. Aku bisa melepaskannya sekarang juga. Apa yang kau ingin aku lakukan? Selama Anda memberitahu kami di mana menyembunyikan rahasia organisasi, aku akan membiarkan mereka pergi. Rahasia organisasi. Kau masih berpura-pura? Malam kau meninggalkan organisasi dulu. Tuan Sato kebetulan tidak berada di dalam negeri. Kau 2 kali menyelinap ke kantornya dan mencuri rahasia organisasi. Bagaimana? Sekarang, kau masih ingin menyangkalnya? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Apakah kau salah? Salah besar. Su Xingyan, kau tidak berhak untuk bernegosiasi dengan kami sekarang. Mengerti? Baiklah. Tapi aku hanya bisa memberitahu Ketua Luo 1. Apa yang kau katakan, Paman? Apa yang sebenarnya dia katakan? Reaksinya berlebihan sekali. Setengahnya saja, apa yang sebenarnya dia katakan padamu? Bodoh. Aku tidak mengatakan apapun. HMPH, ayah. Siapa yang kau benci, Tuan Sato? Dalam situasi ini, siapapun yang bisa mendapatkan informasi rahasia milik Sato, akan aku beri hadiah 50 juta. 50 juta, nak. Dengarkan nasihat ayah. Urusan ini, di hadapan uang, semuanya tidak dapat diandalkan. Su Qingyun sudah di ujung tanduk. Kau masih juga memprovokasi. Aku sudah memberitahumu semuanya yang aku tahu. Lepaskan mereka. Sialan. Berani-beraninya kau mempermainkan aku. Zhu Qingyan sudah tidak berguna lagi. Cari tempat dan kuburkan dia. 2 orang itu, simpan untukku. Bawa orang hidup itu kembali padaku. Masih bengong ngapain? Kerjain. Coba lihat siapa yang berani bertindak. Lepaskan semua orang itu. Anjing pengganggu jalanan dari mana kau? Jangan ikut campur. Kalian cari mati ya? Jaga mulutmu yang bau itu. Apakah kalian berdua memakai topeng karena wajahnya jelek? Mulutnya sangat tajam. Xiao Jin tidak bisa menikah. Kamu ini siapa? Kenapa bicara seperti itu? Segera minta maaf kepada Han Song. Dengan kualitas seperti dia, pantaskah menyebut Wei Zong? Sebutkan identitas kalian. Mungkin saya bisa mempertimbangkan. Hanya 2 orang biasa yang berutang budi pada Su Qingyan. Orang biasa saja berani mengatur emosi saya. Li 11. Berikan dia sedikit pelajaran. Siap, bos. Di surga ada jalan, tapi kamu tidak mau berjalan. Di neraka, kamu harus menerobos. Kalian telah mengundang masalah.
Bos Tai Chi. Wanita ini seorang ahli. Dong Hee, kamu maju. Semua orang. Dia tidak bisa mengalahkannya. Siapa sebenarnya kalian? Siapa sebenarnya kalian? Siapa kami tidaklah penting. Jangan coba-coba berlaku licik di depanku. Ketiga orang itu akan kubela. Jangan takut, kita baik-baik saja sekarang. Tolong kakakku. Dia tidak apa-apa. Hanya pingsan saja. Bawa orang-orangmu dan segera pergi. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Sepertinya hari ini kau benar-benar bertekad untuk ikut campur. Sudahkah kau pikirkan akibatnya? Lihat wanita ini. Menghina bos akan berakhir seperti ini. Aku tidak peduli siapa kamu. Dengarkan baik-baik. Ini bukan urusan yang bisa kamu campuri. Bos kalian hanya seekor anjing kehilangan rumah. Ingin mengintimidasi aku. Orang yang berpura-pura. Meskipun kamu membawa wanita ini hari ini, dia mungkin punya sedikit kemampuan, tetapi dia sendirian menghadapi banyak saudara di bawahku. Sebisa mungkin hanya untuk melindungi diri. Saudara-saudara, ayo bersatu. Apakah kalian ingin mengandalkan kekuatan untuk menindas? Menindas dengan kekuatan, lalu bagaimana? Kalau punya kemampuan, kamu juga bisa mengumpulkan orang. Hahaha. Ayo sini. Lalu, seperti yang kalian inginkan. Mulutmu sialan. Mulutmu sialan. Aku juga tidak tahu mereka benar-benar bisa memanggilnya. Ayo. Kalian tunggu saja, kami pergi. Jangan biarkan mereka pergi. Mereka bukan orang baik. Kalian begitu banyak orang. Mengapa harus membiarkan mereka? Xiao Xie. Jangan bicara sembarangan. Terima kasih, Tuan. Mari kita pergi. Tuan, bagaimana cara memanggilnya? Orang ini aneh sekali. Jelas-jelas telah menyelamatkan kita. Bisa dibilang orang baik. Tapi dia tidak mau menyebutkan namanya. Kita. Mungkin ada sesuatu yang sulit diungkapkan. Ketua, mengapa Anda tidak ingin bertemu Nona Su sekarang? Saya ingin melihat lagi dia sebenarnya orang seperti apa. Ketua, peta gen Huaxia adalah hasil penelitian yang ditemukan bersama oleh almarhum dan ayah Susinyan. Tetapi dalam hal ini, Anda seharusnya memberitahu Misu tentang kebenaran. Siapa yang bisa membuktikan bahwa Sukinyan di depan ini adalah gadis kecil yang dibunuh oleh organisasi Matahari? Ketua, apakah Anda meragukan bahwa Subapa pada waktu itu bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk membiarkan ayah saya membawa pulang terobosan gen? Tetapi tampaknya Sukinyan di depan ini tidak mengetahui pentingnya terobosan gen. Ini membuatku takjub. Saat Guru Su meninggal dunia, kakak beradik Sukinyan masih sangat muda. Tidak mengetahuinya adalah hal yang wajar. Ya. Maka dari itu aku masih ragu untuk mengambil keputusan. Tapi sekarang ada cara. Tuan Direktur, apa maksudmu? Ini darah Sukinyan. Pergilah ke perpustakaan dan bandingkan dengan data aslinya. Jing, kau akhirnya bangun. Kak Jing.
Xiao Sui di mana? Jangan khawatir, Xiao Sui baik-baik saja. Liu Qiang dan yang lainnya diusir oleh seseorang yang bertopeng misterius. Bertopeng misterius. Orang misterius itu tampak sangat berpengaruh. Dia juga ditemani oleh seorang wanita yang sangat hebat. Bahkan Han Mihe pun bukan tandingannya. Dia juga mengatakan pernah berbuat kebaikan kepadamu. Kau pikirkan baik-baik. Siapa sebenarnya dia? Selama bertahun-tahun kita hidup dengan menyembunyikan identitas kita. Takut diketahui orang lain. Bagaimana mungkin ada kebaikan terhadap orang lain? Apakah itu mungkin dari sebelumnya? Sebelumnya kita melakukan apa? Hanya ada musuh. Siapa yang akan membenci kita? Itu juga benar. Benar juga. Saat kamu belum sadar, ada seorang wanita cantik dari perusahaanmu yang pernah mencarimu. Grup Wen. Siapa? Dia bilang dia asisten presiden. Namanya Qi Yuan. Ya, namanya itu. Cai Xiao itu siapa? Mulai besok, kamu sudah dipindahkan kerja. Saya akan menjadi sekretaris Fu Shouan. Tempat ini akan menjadi tempat kerjamu ke depannya. Lalu apa tanggung jawab kerja saya yang spesifik? Sekretaris pribadi Direktur Lu. Sekretaris pribadi. Wakil Direktur, inilah sekretaris pribadimu yang baru. Sumo, si kecil Su. Kamu ngapain? Kamu ini paling-paling cuma Tidak ada daya tarik. Tidak perlu begitu. Sebagai sekretaris pribadiku. Menanyakan hal yang aneh seperti ini. Aku hukum kamu setengah bulan yang lalu. 52 itu punya uang tidak hebat. Luar biasa. Ayo pergi bertemu dengan klien Cina. Bukan tentang mata uang. Tuan Sato. Perkenalkan. Ini adalah asisten baru saya, Nona Sumo. Oh. Nona Su. Senang bertemu. Mohon bimbingannya. Hari ini adalah hari pertama saya di perusahaan. Maaf jika membuat Tuan Sato merasa malu. Tuan Fu hanya bercanda. Siapa yang tidak mengagumi keahlian Tuan Fu yang luar biasa? Memiliki tubuh yang bagus dan wajah yang menarik. Kemampuan juga cukup baik, bukan? Mengambil uang memang ada beberapa seperti itu. Tapi sekarang, Misu ini. Bentuk tubuhnya tidak bagus. Kemampuannya tidak ada masalah. Tuan Fu terlalu berpikir jauh. Jika Tuan Fu bersedia, saya bisa membantu mencobanya. Apa maksud Tuan Sato dengan kata-kata ini? Tidak ada artinya. Sepertinya Tuan Sato sudah tahu tujuan saya datang hari ini. Itu. Saya mendengar bahwa orang-orang Tuan Sato berselisih dengan Nona Su saya. Jika bukan karena saya menemukannya. Saya khawatir sekarang saya bahkan tidak punya sekretaris. Oh. Jadi Tuan Fu hari ini datang untuk berbohong, ya? Nona Su bagaimanapun juga adalah orangnya Tuan Fu Shaoan. Saya datang hari ini hanya ingin mengatakan pada Tuan Sato. Dia, saya lindungi. Awalnya, dengan status Tuan Fu. Sudah angkat bicara. Saya memang tidak punya alasan untuk menolak. Hanya saja Tuan Fu. Apakah kau tahu Nona Su ini? Nona Su ini kembali dari luar negeri 3 tahun yang lalu. Latar belakangnya sudah sangat ku ketahui. Ngomong-ngomong, aku sangat menyukainya. Jadi, kalau begitu, maka aku ucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga segera dikaruniai anak. Terima kasih. Menarik. Apakah ketua akan membiarkan Su Qingyan begitu saja? Segala sesuatunya semakin menarik. Sampaikan perintah. Segera hentikan pengejaran terhadap Su Qingyan. Saya ingin melihat obat apa lagi yang ada dalam labu ini. Pak Fu, maksud Anda ini apa? Saya bilang padamu. Saya bukan orang yang sembarangan. Jangan salah paham ya. Saya hanya ingin membantumu terbebas dari masalah dengan Sun Hui. Adapun tentang dirimu, saya tidak tertarik.
Apa maksudmu dengan itu? Maksud harfiah. Kalau begitu, saya harus berterima kasih kepada Tuan Fu atas bantuannya yang besar. Hanya saja, bisakah Anda bertanya kepada saya terlebih dahulu apakah saya membutuhkan perlindungan Anda sebelum Anda berbicara? Meskipun Anda tidak membutuhkan perlindungan saya. Bagaimana dengan adik perempuan Anda? Bisakah Anda mengikutinya 24 jam sehari? Apakah Anda begitu yakin bahwa matahari akan mengampuni saya karena kata-kata Anda? Anda seorang gadis muda yang tidak berpengetahuan. Apa hubungannya Anda dengan matahari? Justru Anda yang tidak berpengetahuan. Keluarga kalian semua gadis lugu. Kau masih bilang kau tidak lugu? Padahal aku jelas-jelas laki-laki. Kupikir antara kau dan perkumpulan matahari hanyalah masalah sepele. Setidaknya Sato akan memberikan itu padaku. Jika bukan karena gadis pembantu itu, apa yang bisa kau lakukan? Sudahlah, ada beberapa hal yang lebih baik kau tidak tahu. Hari ini, bagaimanapun juga. Terima kasih. Hanya saja, jangan menganggap dirimu sebagai penyelamat. Beberapa hal bukanlah sesuatu yang bisa kau kendalikan. Wah, kakak. Sudah puas melihatnya? Kau menatapku terus-menerus selama ini. Saya sedang berpikir. Apa yang sebenarnya dilihat Fu Xiaoan padamu? Kamu begitu aktif. Bahkan di depan umum mengaku sebagai pacarnya. Jangan sebutkan itu. Sekarang saya ingin sekali melihat sikapnya yang merasa dirinya hebat itu. Saya benar-benar. Ada yang tidak biasa, pasti ada yang aneh. Kamu bilang dia tidak mungkin benar-benar menyukaimu, kan? Tidak mungkin, dia baru pertama kali bertemu denganku hari ini. Meskipun aku adalah cinta dalam mimpinya, dia tidak mungkin mengungkapkannya secepat itu. Mungkin saja itu aku. Tidak mau seorang anak kaya yang sok pamer. Aku ingin memukulnya. Selera yang tidak cocok. Beberapa hari yang lalu siapa yang bilang kepada saya bahwa Zhu Xiaoan itu cukup tampan. Hanya bisa dilihat dari jauh dan Xie Wen. Saya katakan kepada kamu. Ternyata jarak memang menciptakan keindahan. Kalau sudah dekat, begitu dilihat, ya hanya segitu saja. Oh, bukti bahwa Nona Su sudah mengamati dari dekat. Jangan bercanda. Saya rasa dia melakukan semua ini hari ini sepertinya ada maksud tertentu. Maksud apa? Apa dia merasa Nona Su sangat cantik? Sehingga dia menunjukkan perhatian. Saya rasa Fu Xiaoan sepertinya mengetahui rahasia presiden. Kau bilang hubungannya dengan Sun Beast? Pasti tidak biasa. Tebakanmu benar. Dia datang ke kantor. Tong-tong juga pagi. Sekretaris San juga pagi. Kenapa kau juga punya kebiasaan olahraga pagi? Aku sesekali. Jarang sekali seberuntung ini. Berolahraga bersama dan berkeringat. Asisten Qin, pedangmu terlalu tumpul. Tidak tajam, untuk apa kau pamerkan? Kadang-kadang dalam hidup, lebih baik tidak terlalu menonjolkan diri. Oh, ilmu ramalan, semudah ini sudah bisa menilai setajam ini. Asisten Qin bercanda. Aku hanya sering menonton TikTok saja. Menonton video juga bisa memahami kehidupan. Asisten Su memang berbakat mengaplikasikan hidup secara kaku. Benarkah? Apakah asisten Su biasanya hanya berlari dan mendaki? Sebenarnya saya juga tidak terlalu berolahraga. Sekalipun sesekali berlatih Tai Chi juga cukup baik. Asisten Qin benar-benar hebat. Saya tiba-tiba ingat. Wakil direktur meminta saya datang lebih awal ke kantor. Saya pergi dulu. Nanti kalau ada kesempatan, saya pasti akan belajar banyak dari asisten Qin. Mengendalikan dengan baik. Dengan sangat mahir. Sumo, saya lihat kamu bisa berpura-pura sampai kapan? Direktur Lu, Anda membuat saya membawa mobil di pagi hari. Hanya untuk datang ke tempat yang aneh ini. Apakah kamu mau bakar daging? Kalau bukan itu, mau bikin baja? Bukan bakar daging di pagi-pagi begini. Tanpa 20 tahun pengalaman, tidak mungkin bisa melakukan ini. Saya ada acara malam ini. Saya ingin bersantai sedikit di siang hari. Ada masalah? Tidak ada. Kalau begitu, datanglah membantuku.
Kenapa kau tidak bicara? Aku tidak terbiasa makan barbeque di pagi hari. Banyak hal yang sudah menjadi kebiasaan. Terbiasa ya terbiasa saja. Sangat masuk akal. Misalnya, mengubah gaya hidup. Wakil Direktur, Anda bilang apa? Seperti saya bekerja dan bersosialisasi setiap hari. Sekali-sekali bersantai. Masih sangat menyenangkan. Sedang memikirkan apa? Tidak ada, hanya merasa sudah lama tidak duduk tenang seperti ini. Oh, jadi biasanya Anda sibuk dengan apa? Tidak tahu ah. Beberapa hal membuat kita sibuk sampai akhirnya tidak tahu apa yang terjadi. Sibuk tanpa tujuan yang jelas. Kedepannya. Kamu mau tidak untuk sibuk demi aku? Sungguh, Fu Xiaoan ini memang agak aneh. Tapi saya tidak bisa katakan apa yang tidak beres. Saya memang merasa setiap kata yang dia ucapkan seperti sedang menguji saya. Entahlah, mungkin saya terlalu sensitif. Jika ini terus berlanjut, aku benar-benar akan gila. Halo, Wakil Direktur. Aku teman Fu Xiaoan. Wakil Direktur kalian sudah mabuk. Kamu datang dan jemput dia, ya? Kenapa harus aku yang menjemput? Orang ini terakhir meneleponmu hari ini. Saya langsung meneleponmu. Oke, cepat datangnya. Lagi pula aku sudah tidak tahan lagi. Aku sudah kirim alamatnya. Hei. Kamu benar-benar mau pergi ya? Pergi menjemput saja. Sebagai sekretaris yang dekat. Biar bos yang mabuk pulang, kamu tunggu di sini. Bu Xiao, kamu kan belum mabuk. Aku belum mabuk. Mobilmu di mana? Mobilmu di mana? Aku tidak punya mobil. Bukan, bro, aku datang naik taksi. Kamu tidak mau memanggilkan sopir untukku? Tengah malam. Tiba-tiba ada yang meneleponku untuk menjemputmu. Bagaimana aku tahu? Lagi pula ini juga pertama kali aku jadi sekretaris. Pertama kali menikah. Orang yang seceroboh ini. Bagaimana aku tahu? Jangan bergerak. Sudah lebih baik? Hei, bro, jangan tidur. Belum bilang aku di mana rumahmu? Chen Rui, orang ini sudah mabuk. Bahkan alamatnya belum dia sebutkan, sudah pingsan. Tidak ada cara lain, aku hanya bisa membawanya pulang. Fu Cheng'en. Kenapa tubuhmu panas sekali? Tidak bisa minum tapi masih sok kuat. Tengah malam minta aku jemput kamu. Berapa banyak yang kau bayar padaku? Rui. Aku tidak punya pilihan lain. Malam ini aku hanya bisa berbagi satu kamar denganmu. Kamu memilih untuk membawanya pulang hari ini. Benar-benar tidak tepat waktu. Kau datangnya tidak tepat waktu. King Yan, kita akan terus menunggu seperti ini? Lebih baik kita bersembunyi dulu. Karena tidak bisa dihindari. Kakak tidak perlu lagi berlarian ke sana kemari. Lagi pula, jika kita bersembunyi. Di sana masih ada satu orang lagi. Ya. Kalau memang rezeki, takkan lari. Kalau memang malapetaka, takkan bisa dihindari. Setelah sekian tahun menjalani hidup dengan tenang. Aku malah menjadi penakut. Inilah wibawa seorang pembunuh bayaran top dari Matahari Society. Potong. Jangan berlebihan. Aku hampir lupa bagaimana kita dulu melewati hari-hari itu. Saya masih ingat saat di camp pelatihan. Tidak tahu siapa yang setiap hari mencuri-curi memikirkan seperti apa suami masa depannya. Saat itu memang sangat kekanak-kanakan. Sekarang jika dipikir-pikir, orang yang berprofesi seperti kita, siapa yang berani menikahi kita? Mungkin kita sudah perlu mempertimbangkan. Memang benar. Selama bertahun-tahun, kita selalu yang mengambil inisiatif. Seingatku,
Ini adalah pertama kalinya kita menunggu orang lain di sini. Daripada duduk menunggu bencana, lebih baik kita berjuang. Kalau mereka datang mencarikan masalah di Yangshe, maka kita harus pergi menyusahkan mereka terlebih dahulu. Zhou Qingyan, sebenarnya kamu itu orang seperti apa? Pasti. Harus. Ambil kembali. Ayah. Saudara telah mencuri gen unggul negara Hua. Masyarakat. Langit dan bumi harus memanggilku kembali. Air mata adalah. Halo. Atur sedikit. Saya ingin bertemu bos kalian. Ada hal penting yang harus dilaporkan. Kenapa kamu lihat saya? Saya pakai tangan kanan. Bisa saja. Kemampuanmu tidak seperti dulu. Ya. Dulu kamu fokus pada pertarungan. Aku hanya bisa belajar sedikit akting, kemampuan mencuri dalam drama. Sudahlah, jangan mengeluh. Tahukah kamu juga seorang ahli, masuklah. Su Qingyan. Tuan Sato, perhitunganmu sangat cerdas. Sudah memprediksi kalian akan menyerah. Sepertinya kalian akhirnya tidak melupakan ajaran saya. Baik dalam seni bela diri maupun dalam kehidupan. Selalu ingat bahwa kita harus memahami orang lain untuk menguasai mereka. Tuan Sato. Kamu yang membesarkan kami. Dalam hal ini, saya selalu berhutang budi padamu. Tapi saya tidak mengerti. Mengapa kamu bersikeras mencari peta genetik Huaguo? Mengapa kamu tidak membiarkan kami menjalani kehidupan biasa? Su Qingyan, kamu keterlaluan. Bagaimana MR1 bertindak? Apakah masih perlu menjelaskan kepada kalian? Su Qingyan. Kamu benar-benar sangat kekanak-kanakan. Seberapa sulitnya aku menempa pisau baja yang paling tajam? Bagaimana mungkin aku hanya menggunakannya untuk mengupas buah? Jadi bagaimana jika pisau itu tidak ingin digunakan di tempat lain? Pisau selalu hanya alat. Yang menentukan arah mata pisaunya adalah orang yang memegang pisau itu. Pemuda dan omong kosongnya. Qingyan dan omong kosongnya. Kutukan petir. Kamu masih sama seperti dulu ya? Sifatmu sama sekali tidak berubah. Aku memang terlahir seperti ini. Mau berubah jadi apa? Orang yang tidak bisa beradaptasi. Bagaimana bisa hidupnya baik? Siapapun yang berani ingin mengubahku, maka akan kupukuli sampai dia tak punya ide lagi. Saya ingat ini juga yang dulu saya ajarkan pada kalian, kan? Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah dengan menyelesaikan orang yang menciptakan masalah itu. Kalau begitu,
Ada masalah apa dengan Sato? Mari selesaikan semuanya hari ini. Pantas saja aku melatih pembunuh terbaik. Sempurna. Tapi kau harus tahu, jika aku bisa membesarkanmu, aku juga bisa menghancurkanmu. Hidupku sudah hancur karenamu. Sukinyan, kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Tanpa Tuan Sato, kau pasti sudah mati bersama ayahmu. Tuan Sato kaya. Tadi kamu bilang apa? Siapa ayahku? Apa hubungannya dia dengan kelompok mati? Kamu ingin tahu tentang ini? Menggunakan peta gen tidak sulit untuk diajarkan. Itu tidak perlu. Apa yang terjadi saat itu? Akhirnya aku akan menyelidikinya sampai jelas. Adapun peta gen, saya berjanji pada seseorang. Saya tidak akan memberikannya kepada orang lain. Jangan katakan itu. Segala sesuatu di dunia ini memiliki harga. Sepertinya Anda bisa menjalani kehidupan Anda sekarang. Bukankah semuanya bergantung pada hadiah kecil yang Anda peroleh dari melakukan tugas-tugas di organisasi sebelumnya? Kalau tidak, dengan penghasilan yang kamu dapat dari kerja di resepsionis dan penghasilan dari kedai kopi, bisa melakukan apa? Jika kalian berdua hanya ingin menjalani hidup biasa, aku bisa mengabulkan itu. Asalkan kamu menyerahkan peta gen lengkap buah dan bunga. Mulai sekarang aku jamin kalian akan hidup aman dan bahagia. Qingyan, jangan percaya dia. Aku tidak memiliki peta gen yang lengkap. Tentu saja aku tahu kau tidak punya. Yang kau ambil dari kantorku dulu hanyalah sebagian data peta tersebut. Bagian peta gen lainnya, aku yakin ada di tangan Fu Xiaoan. Bagaimana kau yakin datanya ada di tangan Fu Xiaoan? Kau pikir penyelidikanku selama ini sia-sia? Aku akan memberitahumu. Bagian lain dari terobosan gen, Fu Xiaoan selama ini selalu menyimpan dengan dekat. Sekarang kau adalah sekretaris pribadinya. Seharusnya ada kesempatan untuk mendapatkannya. Jika aku adalah Fu Xiaoan, pasti tidak akan membiarkan. Adakah yang tahu di mana peta itu disembunyikan? Jadi, aku memberimu waktu 1 bulan. Dekati dia. Cintailah dia. Nikahi dia. Aku tidak percaya bahwa Fu Xiaoan masih sangat waspada terhadap orang-orang terdekatnya. Lagi pula, cinta akan membuat orang buta. Hahaha. Ternyata ini caramu. Hanya bisa bersembunyi dan memanfaatkan orang lain. Kamu tidak mengerti. Ini disebut kebijaksanaan. Kebijaksanaan? Saya rasa ini disebut rendah hati. Rendah hati. Hah. Mungkin ada hal yang lebih tercela. Tuan Sato. Gadis kecil ini saya bawa untuk Anda. Kak, selamatkan saya. Sato, lepaskan adikku. Jika ada masalah, hadapi saya saja. Nona Su. Anda salah paham. Kami hanya mengundang Nona Yingsue ke sini untuk berkunjung. Selama waktu ini, kehidupan sehari-hari Nona Yingsue akan saya jaga. Tapi tenang saja. Saya pasti tidak akan menyakiti Nona Yingsue. Sungguh tidak tahu malu. Dibandingkan dengan nyawa, wajah terkadang tidak sepenting itu. Terutama nyawa adikmu. Terutama. Nona Su, saya percaya.
Sebelum kau menemukan petagen bunga dan buah yang lengkap, Nona Yingsue akan dengan senang hati tinggal di sini. Sikin. Aku menantikan kabar baik darimu. Kakak. Kak. Jangan berbohong. Lepaskan. Qingyan. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Sui ada di tangan mereka. Kita hanya bisa melakukan sesuai permintaan mereka. Apakah kamu benar-benar akan menyerahkan petagen? Kita lihat saja langkah demi langkah. Yoran, kali ini kamu harus membantuku untuk mengatakan apa yang harus dilakukan. Xiao Sui tidak tahu dibawa kemana oleh leluhur. Kamu ahli dalam pelacakan. Bantu aku menemukan mereka. Tidak masalah, aku akan siapkan. Tuan Qin. Lalu kamu? Bersiaplah dengan cantik. Mulai besok, kejar Tuan Muda Fu. Ada satu hal yang aneh dari ketua. Apa itu? Tadi malam Su Yingsue dan Zhao Rui. Dia tiba-tiba menghilang. Apakah Sato sedang melakukan sesuatu lagi? Bagaimana dengan Su Qingyan? Tempat yang aneh ada di sini. Sepertinya tidak ada yang terjadi pada Su Qingyan. Fu Xiaoan, ya ampun, benar-benar menjijikan. Su Xingyan, kamu bisa melakukannya. Kamu begitu cantik. Dia cantik dan berbakat. Fu Xiaoan pasti akan jatuh cinta padamu. Ah. Semangat, semangat. Aduh. Tuhan, ini sama sekali bukan aku. Ada apa? Saya ingin bertanya, syarat apa yang Anda butuhkan untuk menjadi pacar Anda? Apa maksud Anda? Maksud saya, bagaimana menurut Anda jika saya menjadi pacar Anda? Su Qingyan. Apa lelucon di pagi hari? Saya tidak bercanda. Sekarang saya menghadapi beberapa masalah. Saya perlu menjadi pacar Anda dalam waktu 1 bulan. Sebaiknya langsung menikah saja. Kau belum minum obat pagi ini, ya? Jika tidak bisa seperti itu, adik perempuan saya mungkin akan terluka. Kalau Lau Bei ada di sini dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, saya mungkin akan melakukan sesuatu yang menyakitimu. Kau sebenarnya ingin mengatakan apa? Baiklah, saya akan mengatakannya langsung. Saya ingin Anda menyerahkan bagian petagen Huaguo yang ada di tangan Anda kepada saya. Saya ingin menyelamatkan adik perempuan saya. Bagaimana Anda tahu saya memiliki apa yang Anda butuhkan? Sato memberitahu saya. Apa yang Anda butuhkan ada di sini. Sebelum memesan hari ini. Jika Anda bisa mendapatkannya, itu milik Anda. Oh, benar. Tidak boleh mengganggu pekerja. Apakah harus seperti ini? Sekretaris Su, pergi bersama saya untuk rapat. Rapat? Rapat apa? Rapat mingguan. Bukankah saya sudah bilang? Tidak boleh mengganggu pekerjaan.
Baiklah, Sekretaris Su. Waktunya sudah tiba, kau kalah. Baik. Aku menerima kekalahanku. Ketua, dia keluar begitu saja dan menyerah. Terlihat bahwa dia bukan orang yang mengingkari janji. Kurasa dia tidak akan menggangguku lagi. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Mari kita lihat bersama apakah Su Yingsue ada di sini. Tempat ini pernah kalian gambar sebagai tempat yang sangat penting. Sekarang ini adalah tempat latihan kita, Sun Hui. Oh, benar. Sistermu juga pernah belajar di sini. Kamu juga suka tinju, kan? Saya sudah suka tinju sejak kecil. Tapi kakak bilang, di rumah cukup ada dia yang berlatih tinju. Biarkan saya belajar dengan baik. Wah, sepertinya kakakmu benar-benar sangat peduli padamu. Tentu saja. Ketika saya masih kecil, orang tua saya sudah meninggal. Saya dibesarkan oleh kakak perempuan saya, Meisi. Selama waktu ini, saya dan Nona Yingsue di sini untuk bersantai. Di sini saya serahkan padamu. Kamu yang ingin membawaku kemana? Kamu sudah berjanji padaku. Kakak tidak akan menyakitiku. Nona Yingsue, kamu bisa tenang saja. Kami orang Dongdao selalu menepati janji. Aku hanya membawamu jalan-jalan ke desa. Ayah, kamu bilang Su Qingyan benar-benar bisa jadi Fushouan? Orang yang akan muncul seperti matahari. Siapa yang tidak rela kehilangan cahaya? Aku tidak percaya Su Qingyan akan menyerah begitu saja. Tapi Su Yingsue masih ada di tangan Song Chang. Su Qingyan tidak akan membiarkan nyawa adiknya terabaikan. Su Qingyan seharusnya sangat jelas. Meskipun dia mendapatkan data dari Fu Shaoan, Sato tidak akan melepaskan kedua saudara perempuan itu. Hei, ayah. Apa sebenarnya benda emas perak tanah itu? Sato ingin menghabiskan 50 juta untuk mencarinya. Aku juga tidak bisa menjelaskan. Tapi mendengar kabar, selama ada benda itu, mereka bisa meneliti tubuh orang-orang Cina kita secara menyeluruh. Dan bahkan dapat menciptakan virus dan bakteri yang khusus menyerang orang-orang Cina kita. Itu akan mematikan bagi kita orang Cina. Ayah, kita sama sekali tidak boleh membiarkan Sato mengambil buah Zizipus ini. Diam. Ini bukan urusan kita orang-orang kecil. Ku bilang padamu, akhir-akhir ini, kau harus tetap tinggal di tempat latihan bela diri. Tunggu sampai semua masalah ini selesai baru keluar. Biarkan orang lain yang berbuat heroik. Jagalah saja urusanmu sendiri. Sudah lama tidak bertemu, Tuan Song. Siapa itu? Siapa itu? Sudah lama tidak bertemu, Tuan Song. Nona Zhao. Kau tidak membantu Su Qingyan menyelamatkan adiknya. Lalu kau kesini untuk apa? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Haha, menyelamatkan hidupku? HMPH. Kau dan Su Qingyan saja sudah sulit menyelamatkan diri. Masih mau menyelamatkan hidupku. Lagi pula aku tidak sakit dan tidak. Bencana apa yang perlu kau selamatkan? Tuan Song. Kupikir umurmu sudah habis untuk hal-hal yang tidak berguna. Pengetahuannya saja kalah dari anaknya sendiri. Sato, dia adalah pemimpin. Dia berusaha keras untuk mendapatkan peta gen dari orang-orang keturunan Tionghoa kita. Pasti dia merencanakan konspirasi besar yang merugikan orang-orang keturunan Tionghoa kita. Kau pikir sekarang kau sudah tahu tentang hal ini? Sato tidak akan melepaskanmu. Kamu baru saja mendengarnya. Jangan coba memecah belah. Dojo Hizenu kami adalah bagian dari Sun Club. Selama bertahun-tahun ini, kami telah bekerja keras untuk Sun Club. Tidak ada prestasi, tetapi ada usaha. Tuan Sato pasti akan mempertimbangkan itu. Memang benar suka dan marah. Bukan dari suku saya.
Hatinya pasti berbeda. Apa kata-kata ini tidak pernah didengar oleh pengelola Song? Sekalipun Sato benar-benar tidak menyerang pengelola Song. Ketika silsilah bangsa Hua tersebar di luar negeri. Saat itu, tidak ada alasan untuk tidak ada Wan Wan di bawah Fu Zhao. Apakah pengelola San tidak mengerti? Nona Zhao, nasihat yang sangat berharga. Saya akan mengingatnya. Mulai hari ini, kekejaman akan ditutup sampai malam. Tutup pintu. Tidak lagi menjadi kaki tangan penjahat. Membantu kejahatan. Kepala Museum Song, mengikuti perintah. Lihat apa lihat? Tutup pintu. Semua pergi berlatih. Liu Qiang. Liu Qiang. Kau keluar. Kau? Bagaimana? Su Qingyan tidak berani mencari masalah denganku? Menjadi penakut? Ganti dengan perempuan kecil sepertimu yang datang untuk mati. Liu Qiang, jangan hanya mengandalkan kata-kata. Aku tanya kamu, kalian bawa Ying Sui kemana? Haha. Beberapa kali sebelumnya, aku memang tidak menyadarinya. Kamu ini ternyata cukup menarik juga, ya. Kalau mau tahu di mana Su Ying Sui, lebih baik kamu menyerah saja. Aku akan mengirimmu untuk menemaninya. Hahaha. Berani juga kau bicara. Jika Song Jingtian dari gedung bela diri Hizen hanya bodoh, maka kau benar-benar bodoh dan jahat. HMPH, aku Liu Xiang berkelana di dunia persilatan selama puluhan tahun. Banyak orang yang mengatakan aku jahat. Tapi ini pertama kalinya ada yang mengatakan aku bodoh. Nah, aku lihat kamu sudah bosan hidup sebagai anggota klan Hua, tapi melayani orang Dongdao. Kamu tidak bodoh? Jelas tahu bahwa hubungan klan Hua berkaitan dengan kehidupan rakyat. Tapi tetap ingin berpura-pura. Kamu tidak bodoh? Song Jingtian saja tahu untuk kembali ke jalan yang benar. Saya lihat kamu sudah siap untuk berjalan sampai ke akhir. Baiklah, Liu Xiang. Hari ini, saya akan menegakkan keadilan. Hahaha, hanya dengan kamu? Kamu mengira kamu siapa? Saya akan jujur padamu. Bahkan jika Su Qingyan, pembunuh wanita nomor 1 dari Sun Society, datang, saya juga tidak takut. Liu Xiang, kapan kau menjadi sekuat ini? Kau ingin tahu apa? Hari ini aku akan mati di sini. Serahkan padaku. Su Qingyan. Bukankah kau pergi mencari Fu Shaoan? Kenapa kau malah datang ke sini? Di mana adik perempuan saya? Hahaha. Su Qingyan, kau gagal mendekati Tuan Muda Fu, kan? Benar? Aku beritahu kau. Sebenarnya kau bisa mempertimbangkan aku. Biarkan aku bermain-main. Mungkin saja aku luluh dan bisa membantumu berbicara baik-baik di depan Tuan Sato. Kakakmu mungkin bisa dikeluarkan lebih awal. Hahaha. Sungguh bermimpi. Su Qingyan, kau belum tahu kan? Sekarang aku sudah tak tertandingi di dunia ini. Menggenggam tak tertandingi. Apa kau sudah meminum ramuan dari nenek moyangmu? Bagaimana kau tahu? Kau memang sudah minum obat yang diberikan kelompok itu. Hahaha. Aku sekarang sudah penuh kekuatan. Hahaha. Qingyan, kenapa dia? Dia minum pil kekuatan. Pil kekuatan. Apa itu? Bagaimanapun juga, itu bukanlah sesuatu yang baik. Hahaha Su Qingyan. Ini adalah obat ajaib yang diberikan oleh Tuan Sato. Sekarang aku sudah menjadi yang terkuat di dunia. Apalagi, demi mengalahkanmu. Aku sudah mengonsumsi trik ganda. Su Qing,
Bersiaplah untuk mati. Su Qingyan. Kamu bukan lawanku. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Hahaha. Su Qingyan, kamu memang takut padaku. Hahaha. Liu Guanzhao. Kamu lebih baik siap-siap untuk urusanmu. Apa katamu? Hahaha Su Qingyan. Apakah kamu sudah pusing karena takut? Orang yang harus mempersiapkan urusan terakhir seharusnya adalah kamu, kan? Ahahaha. Kepala Liu. Apakah kamu tidak merasa tubuhmu ada perubahan? Perubahan? Sekarang aku merasa sangat kuat. Mengapa? Mengapa bisa begini? Apa sebenarnya yang kau lakukan padaku? Liu Qiang, ini adalah obat yang dibuat oleh Sato menggunakan peta genetik kita. Obat ini meskipun dapat mengaktifkan seluruh potensi tubuh dalam waktu singkat, namun sangat berbahaya. Dalam waktu 10 menit setelah mengonsumsi obat, seseorang bisa mati. Bukan seperti ini. Aku sangat menderita. Percaya atau tidak, sudah tidak penting lagi. Liu Qiang, kau akan segera mati. Selamatkan dirimu sendirilah. Song Yingsue tidak ada di kota. Sudahlah, aku membawanya pergi. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Xiao Sui dibawa pergi sendirian oleh Sato. Jadi, kemana kita harus mencarinya selanjutnya? Ada satu tempat yang seharusnya kita kunjungi lagi. Ketua. Ada kabar. Dikatakan bahwa semalam Susinyan dan Zhao Rui pergi ke dojo Hizenwu dan Liu Qiang. Mereka tidak menemukan Su Yingsue. Menurut informasi yang diungkapkan Liu Qiang sebelum meninggal, Su Yingsue dibawa pergi sendirian oleh Sato. Sekarang keberadaannya tidak diketahui. Oh. Lalu, apa yang sedang dilakukan Su Qingyan sekarang? Su Qingyan dan Zhao Rui, setelah menyingkirkan Liu Qiang tadi malam, juga keberadaannya tidak diketahui. Diduga sedang dalam perjalanan mencari Su Yingsue. Terlihatnya, maksud Su Qingyan bukanlah untuk mengembalikan Tuhu sebagai presiden. Ia hanya ingin menyelamatkan Su Yingsue. Tuan Direktur, apakah kita harus bertindak? Hubungan petagen terlalu besar. Kita harus berhati-hati. Qinyuan, kamu pergi cari Su Yingsue. Ambil petagen itu kembali. Aku khawatir dia tidak bisa menakutiku. Oh ya? Dan kirim semua orang kita keluar. Usahakan sekuat tenaga untuk melacak keberadaan Su Yingsue. Ketua. Sekarang sudah sampai di sini. Apakah seharusnya Anda menjelaskan kepada Nona Su tentang hubungan sebenarnya di antara kalian? Masalah di antara kita. Biarkan saya yang mengurusnya. Ini tempat apa? Ini adalah tempat di mana kakakmu dulu belajar tinju. Ini adalah tempat kakak belajar tinju dulu. Betul. Saudaramu baru berusia 13 tahun saat itu. Aku yang mengajarinya dari seorang gadis kecil yang tidak mengerti apa-apa. Menjadi seorang ahli yang tak tertandingi di dunia. Dengan begitu, saudaramu harus memanggilmu guru. Itu sudah pasti.
Lalu, kenapa kamu ingin bermusuhan dengan saudaramu? Salah paham antara aku dan saudaramu terlalu dalam. Aku tidak percaya kakakku adalah orang yang baik. Dia tidak pernah berkonflik dengan orang lain. Ying Sui, kamu harus tahu. Sebenarnya aku juga bisa dianggap sebagai orang yang lebih tua darimu. Aku sudah berjanji padamu. Tidak akan pernah menyakitimu. Dan kami di Dongdao selalu menepati janji. Selama ini aku tidak melanggar janjiku. Kamu sangat lembut. Dan tidak pernah menggangguku. Tidak seperti orang-orang yang ada di bawahmu yang begitu jahat. Kamu benar-benar anak yang polos. Orang-orang kasar di bawahku. Mereka sering salah paham dengan maksudku. Sebenarnya, selama ini, aku hanya ingin mengobrol dengan kalian. Mari kita bicarakan. Apa yang ingin kamu bicarakan dengan kakakku? Aku ingin mengambil kembali sesuatu darinya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting yang dia ambil dariku di masa lalu. Itu omong kosong. Kakakku tidak akan pernah mengambil barang orang lain. Jangan emosi. Dengarkan aku bicara perlahan. Sebenarnya sejak saya masih muda, saya sudah memiliki sebuah pemikiran. Meskipun saya orang Dongdao, tapi sejak kecil saya sangat mengagumi peradaban Huaguo. Saya merasa hanya peradaban Huaguo yang merupakan budaya yang paling unggul dan cemerlang di dunia ini. Tentu saja, kakak perempuan saya selalu berkata kepada saya, sebagai orang Huaguo, ini adalah hal yang paling kami banggakan. Sayangnya, aku lahir di Pulau Timur. Aku adalah orang Tionghoa. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Namun, aku punya sebuah ide yang akan membuat semua orang Tionghoa bangga. Yin Sui, tahukah kau? Lebih dari 100 tahun yang lalu, penjajah barat menyerang Tiongkok. Tetapi setelahnya seluruh rakyat Tiongkok menderita. Di mana-mana hanya terlihat kehancuran. Bangsa Tionghoa kalian disebut sebagai orang sakit Asia Timur. Itu semua sudah lebih dari 100 tahun yang lalu. Sekarang masih, siapa yang berani memanggil kita seperti itu? Ya. Tapi banyak hal, jika diucapkan berulang kali, akhirnya dipercaya semua orang. Apalagi sekarang masih banyak orang yang meskipun tidak mengatakannya, tetapi dalam hati mereka masih merasa menjadi manusia tidak lebih baik daripada menjadi roh bebas. Siapa yang berpikir seperti itu? Suruh dia keluar. Aku akan mengajarinya. Itu pemikiran anak-anak. Terlalu banyak orang yang berpikir seperti itu. Bisakah kau mengajar mereka semua sendiri? Aku akan mengajar satu persatu. Haha. Anak-anak itu tidak terima. Aku punya cara yang lebih baik. Maukah kau mendengarkan? Cara satu-satunya untuk membungkam mulut mereka yang menganggap orang Tionghoa sebagai orang sakit di Asia Timur adalah dengan membuat mereka tahu. Bahkan orang terkuat di antara mereka bukan lawan bagi orang yang telah berubah wujud. Merobohkan pohon adalah cara yang baik. Tapi siapakah orang terkuat itu? Juara dunia karate. Juara dunia bela diri campuran. Juara tinju profesional kelas menengah. Ketiga orang ini bisa dibilang manusia terkuat di dunia. Memang terlihat sangat kuat. Jika ada seorang keturunan Tionghoa yang mampu mengalahkan mereka bertiga, menurutmu, siapa lagi yang akan berpikir bahwa orang keturunan Tionghoa lebih rendah darinya? Tapi siapa yang mampu melakukan hal seperti itu? Tadinya kakakmu bisa. Kakak. Pak Fu, kenapa kamu datang? Song Bao tidak? Sukinyan, hari ini saya datang untuk membicarakan masalah antara kita. Pak Fu, saya tahu saya telah menyinggungmu beberapa hari yang lalu. Maaf, tetapi sekarang saya memiliki hal yang sangat mendesak dan penting untuk dilakukan. Nanti saya pasti akan meminta maaf secara khusus padamu. Apakah kamu akan mencari Sato? Aku harus menyelamatkan adikku. Kau bahkan tidak tahu di mana Sato berada. Bagaimana kau bisa menyelamatkannya? Aku tidak percaya jika kita tidak menggempur markas-markas kelompok matahari satu persatu. Sato pasti akan muncul. Kau tidak takut adikmu akan terkena imbasnya jika kau melakukan itu? Aku punya bukti yang memberatkan Sato, dia tidak berani.
Itu terobosan gen dari separuh lainnya, kan? Ternyata kamu sudah tahu sejak lama. Sejak kamu mencuri gen setengah milik Sato. Aku sudah tahu itu adalah kamu. Tapi yang aku tidak tahu adalah, ternyata itu adalah kamu. Tuan Fu, kamu sebenarnya bicara tentang apa? Maksud wakil direktur adalah, dia sudah tahu tentang gen setengah milik Susinyan. Tapi dia tidak tahu bahwa Susinyan adalah tunangannya yang dijodohkan sejak lahir. Apa yang kamu katakan? Ini adalah laporan tes genetikmu saat lahir. Ini adalah tes perbandingan yang kami lakukan untukmu beberapa waktu lalu. Data menunjukkan bahwa kamu adalah tunangan wakil direktur. Hanya berdasarkan 2 laporan yang tidak jelas kebenarannya ini. Ini tidak membuktikan apa-apa. Lagi pula, kamu tidak mungkin ingin melamarku hanya karena laporan ini hari ini, kan? Ini memang sangat mendadak. Tapi itu tidak penting. Sekarang, saya harus pergi menyelamatkan adikku. Tolong, minggir. Hari ini sangat tidak aman untuk pergi sendirian. Serahkan dia padaku. Kami akan mencarimu bersama dengan San Yisue. Aku bukan anak kecil lagi. Tidak semudah itu untuk ditipu. Biarkan dia pergi. Ketua, Anda bisa tenang membiarkan Sukinyan pergi sendirian. Dia tidak berjuang sendirian. Aku sudah menyadari ketika kakakmu masih kecil bahwa dia adalah seorang jenius dalam seni bela diri. Atau bisa dibilang gen di keluargamu sangat cocok untuk berlatih teknik pertarungan. Alasan aku mendapatkan peta gen Huaguo. Aku hanya ingin menemukan alasan mengapa keluarga Sukalian bisa menjadi jenius bela diri. Lalu, sudah kau temukan? Belum. Kakakmu langsung mengambil peta gennya. Oh. Begitu. Tapi sekarang aku rasa itu sudah tidak penting lagi. Karena aku telah menemukan keberadaan yang lebih jenius. Siapa? Saya. Apakah kamu menganggapnya sebagai jenius seni bela diri yang lebih hebat? Dengan pelatihan saya, dalam waktu sebulan kamu bisa mengalahkan orang terkuat di dunia ini. Umumkan kepada seluruh dunia bahwa kamu adalah jenderal terkuat di dunia ini. Tuan sudah mengikuti perintah Anda. Semua sudah diatur. Sebulan. Hanya sebulan. Aku yakin Sukinyan akan menyerahkan peta gen itu dengan patuh ke tanganku. Hahaha. Kakak, lihatlah. Su Yingxue akan bertarung melawan petarung terkuat di dunia sebulan lagi. Benar? Dan itu pertarungan hidup dan mati. Konon katanya, semua pihak yang bertarung telah menandatangani surat pernyataan hidup dan mati. Mereka sedang merencanakan apa? Bukankah ini sama saja dengan mengirim Su Yingxue untuk mati? Belum tentu. Mungkinkah Su Yingxue juga seorang ahli? Setelah Sato mendapatkan peta gen Tiongkok, ia melakukan banyak penelitian mengenai gen orang Tiongkok. Ada juga obat yang bisa membangkitkan seluruh potensi tubuh dalam waktu singkat. Itu adalah yang pernah dimakan Liu Qiang. Bukan itu. Seharusnya itu adalah sesuatu yang dia kembangkan baru-baru ini. Bagaimana kamu tahu begitu jelas? Karena saya pernah memakannya. Obat itu meskipun bisa membuat orang menjadi sangat kuat, tapi juga bisa membuat hidup menjadi lebih buruk dari mati. Menjadi budaknya. Kak, lalu bagaimana kamu bisa bertahan sampai akhir? Aku sama sekali tidak bisa bertahan sendiri.
Shukin cepat pergi. Panggil orang. Sang cendekiawan tua membantuku menghilangkan semua pengaruh obat. Dan memberitahuku bahwa bagian data yang dicuri itu adalah yang terbaru dari peta gen. Dia memintaku untuk menemukannya. Dan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak baik. Itu adalah ayahku. Ini adalah seluruh isi peta yang saya miliki dan ramuan rahasia. Sekarang aku mengembalikannya padamu. Benar, ini semua. Lalu, kau memberikannya padaku. Apa rencanamu dengan saudaramu? Aku ingin meminta sesuatu padamu. Katakan. Setelah Sato membawa adikku pergi. Pasti dia juga memaksa adikku minum obat itu. Setelah aku menyelamatkan adikku. Tolong sembuhkan dia. Bersihkan semua pengaruh obat dari tubuhnya. Tidak masalah, aku pasti akan melakukannya. Kau mau kemana? Mencari Sato untuk menghitung. Ketua. Bersiaplah. Semua sudah sampai di titik ini. Sudah saatnya kita bertindak. Kak. Ada apa di dalam? Tidak ada, kau yakin? Sato membawa Xiao Sui ke sini. Congcong ini punya ritual yang aneh. Aku dulu juga berlatih di sini. Dia mungkin akan membawa Xiao Sui ke sini juga. Tapi sudah menunggu begitu lama. Tidak ada tanda-tanda apapun. Lalu bagaimana selanjutnya? Terus menunggu? Tidak usah tunggu, langsung serbu saja. Tempat ini benar-benar sulit ditemukan. Kalian bagaimana bisa sampai sini? Ketua khawatir kalian terlalu lemah. Jadi dia sengaja datang untuk melihat. Dia kan tidak bisa menerobos seperti kamu. Itu di sana saja. Atau kita langsung ke sana dan ketuk pintunya. Saya bilang wakil direktur. Kita datang untuk berkelahi. Kamu pikir ini negosiasi bisnis? Masih mengetuk pintu? Apakah perlu membuat janji dulu? Ada banyak cara untuk mengetuk pintu. Kamu menyebut ini mengetuk pintu? Saya rasa ini lebih cocok disebut merobohkan pintu. Jangan banyak bicara, masuk saja. Kalian pergi dulu. Ini serahkan padaku. Hei, ingin mengejar mereka? Lewati aku dulu baru bicara. Xiao Sui, Xiao Sui. Sukinyan, aku sarankan kau kembali sekarang. Nona Suing Sui sudah menyetujui pertandingan di arena sebulan lagi. Kau datang sekarang. Bukankah itu mengganggu pelatihan khususnya? Pelatihan khusus apa? Saya tidak akan membiarkan kelompok itu menggunakan obat untuk menyakiti adik saya lagi. Suyuan, kamu pergi cari Ing Sui. Ini serahkan padaku.
Kamu bisa kungfu. Tentang kungfu ini. Sedikit mengerti, sedikit mengerti. Xiao Sui. Kak, aku di sini. Xiao Sui. Ayo ke sini, Kak. Kakak bawa kamu pulang. Kak, aku tidak pulang dulu. Aku mau menyelesaikan latihan. Pergi bertanding di arena. Xiao Sui, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Tentu saja aku tahu. Kakak, Pak Sato sudah memberitahuku. Asalkan aku menang di arena. Aku rasa tidak akan ada yang mengganggu hidup kami lagi. Seluruh dunia akan mengakui bahwa kami orang Huadong adalah yang terkuat. Sato sedang menipumu. Nona Su. Niat baikku bahkan dipahami oleh anak sepertimu yang lebih muda. Mengapa kamu tidak bisa merasakannya? Niat baik apa? Mencuri peta genetik negara Hua. Berusaha membuat obat untuk mengendalikan orang lain. Inilah niat baikmu. Kurangi omong kosong. Nona pahlawan sudah menandatangani surat pernyataan hidup dan mati di arena pertarungan. Dia akan mewakili Tiongkok Tengah untuk menantang petarung terkuat di dunia. Sukinian, jika kau tidak ingin melihat adikmu mengalami kecelakaan, biarkan dia menyelesaikan pelatihannya. Kalau tidak, kau hanya bisa menunggu sampai hari pertandingan untuk melihat akibatnya. Kakak, tenang saja. Aku sekarang sudah sangat kuat. Aku tidak akan kalah. Xiao Sui, jangan sampai kamu terjebak. Shukin, kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Kalau ingin adikmu selamat, serahkan pembunuh emas dan perak. Kamu jangan harap. Ah, ah. Ah. Xing Ye, kami datang. Sister, kamu sudah bangun. Apakah sudah menemukan Xiao Sui? Sato telah membawa Xiao Sui pergi. Saat itu kami sangat khawatir menyelamatkanmu. Mereka berhasil melarikan diri. Jangan bergerak, kamu sekarang terluka parah. Sekarang tidak boleh bergerak. Saya harus pergi menyelamatkan Xiao Sui. Sato ingin Xiao Sui bertarung di arena. Jadi dia sementara tidak dalam bahaya. Hal terpenting bagimu sekarang adalah memulihkan diri dengan baik. Sato menyuruh Xiao Sui bertarung di arena untuk menang. Tujuan saya keluar pada akhirnya tetap untuk menembus mereka. Apalagi, tidak peduli bagaimana Xiao Sui berlatih, dia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Ketiga orang itu benar-benar sekuat itu? Aku bukan lawan mereka. Bahkan kau pun tidak bisa mengalahkan mereka. Maka Xiao Sui lebih tidak mungkin lagi. Bagaimana ini? Kau harus baik-baik memulihkan luka. Setelah luka sembuh, aku akan membawamu ke suatu tempat. Tempat apa? Apakah tempat itu bisa membuat Qingyan menjadi hebat seketika? Siapa tahu. Mungkin saja. Ini tergantung pada kecerdasan Nona Su.
Ini adalah tempat yang kamu maksud. Tentu saja. Apa ini? Ketika negara-negara di dunia berbicara tentang teknik bertarung, mereka menekankan kekuatan, kecepatan, dan kelincahan. Sementara seni bela diri tradisional Tiongkok menekankan menggunakan kelemahan untuk mengatasi kekuatan dan kecerdikan dalam bertindak. Dengan demikian, kami mengembangkan prinsip 4 ons dapat menggerakkan 1000 jins. Kelembutan mengalahkan kekuatan. Aku mendengar tentang kau dan 3 orang itu bertarung. Baik kekuatan, kecepatan, maupun kelincahan. Kau tidak lebih baik dari mereka. Untuk mengalahkan mereka, kau membutuhkan hal-hal ini. Bagaimana kau bisa memiliki semua ini? Saya kaya. 2 minggu lagi pertandingan. Waktunya sangat sempit. Maka aku tidak akan mengganggumu selama ini. Kantor ini milikmu. HMPH. Sialan. Ah ah ah. Ah. Cih. Orang hua sampah. Hahaha. Tuan di sebelah kiri. Sepertinya Ziklan sangat kesulitan. Jangan terburu-buru, pertunjukan yang bagus. Bagaimanapun tidak bisa diubah. Kakak. Aku belum pernah berkelahi. Tidak apa-apa, kakak sudah datang, kau tidak akan apa-apa. Su Qingyun. Adik perempuanmu sudah menandatangani surat pernyataan hidup mati. Jika kau tidak ingin dia celaka, segera serahkan peta itu. Tuan Sato. Tenang saja. Pertandingan kan belum berakhir. Tuan Sato. Kendalikan emosi Anda. Ayo ayo ayo, kita saksikan pertandingan bersama.
Tuan Song Tao. Saya baru saja mendengar bahwa pertunjukan yang lebih menarik masih akan datang. Saya paling suka menonton pertunjukan yang bagus. Aku akan bertarung denganmu. Kalau mau mati, ya silakan saja. Ah, jangan menangis, nanti jadi gorila beneran. Tuan Sato. Sepertinya bermain catur ini sangat melelahkan. Aku sedang terburu-buru. Kalian bertiga serang bersamaan saja. Kau benar-benar tidak takut mati? Mati? Siapa yang akan mati masih belum tentu. Aku ini juara kompetisi tulang tengkorak dunia. Keterampilan kecil. Berlaga hebat, nanti lidahmu keseleo. Kau ini siapa? Saya adalah juara dunia kickboxing. Meja teh. Meja teh. Tehnya saja belum disiapkan. Mau meja teh untuk apa? Bertarung. Akhir-akhir ini gelisah. Saat bertarung, orang yang gelisah akan kalah. Aduh. Aduh. Eh. Ah. Tuan Sato. Pertandingan baru saja berakhir. Kenapa buru-buru sekali pergi? Saya masih ada urusan. Ada urusan apa yang lebih penting daripada petagihan ini? Tuan Fu, mengeluarkan petagihan pada saat ini, apakah ada sesuatu yang misterius? Tidak ada maksud tersembunyi. Saya hanya ingin bertanya kepada Tuan Sato. Untuk petagihan seperti ini, apakah semua ini sepadan dengan banyaknya seni bela diri yang kau libatkan? Selama bisa mendapatkan peta genetik. Semuanya sepadan. Bahkan jika harus merusak nyawa. Melibatkan orang yang tidak bersalah. Mendapatkan peta genetik Tiongkok adalah cita-cita yang telah lama diimpikan oleh seluruh bangsa Dongguo. Selama bisa terwujud, aku rela hancur dan terjatuh ke dalam neraka abis. Baik. Jadi hari ini saya akan membantu Tuan Sato mewujudkan keinginannya. Sato, kamu telah melanggar hukum negara kami. Sekarang saya secara resmi menangkapmu. Saya adalah orang asing. Saya memiliki kekebalan diplomatik. Kalian tidak bisa menangkap saya. Mungkin kamu lupa dengan satu kalimat ini. Siapapun yang berani melawan Tiongkok, walau jauh, pasti akan dihukum. Siapapun yang berani melawan Tiongkok, walau jauh, pasti akan dihukum. Fu Xiaoan. Kau sebenarnya siapa? Aku Fu Xiaoan, Ketua Dewan Direksi Fuji Bioteknologi. Oh ya, saya masih memiliki identitas lain. Saya juga kepala organisasi kontra-intelijen.
Mu Xuang'an. Kau masih bilang kau tunanganku. Apakah itu benar?